Anda coba Sando sharing dong pengalamanmu, ceritakanlah. Saya nggak ngerasakan itu semua. Tidak bengkak, tidak mual, pokoknya cuma lemes aja udah selesai itu doang. Nah, kalau orang lain tuh ada yang sampai cairan banyak menumpuk di paru-parunya, di jantungnya, ada yang sampai hilang kesadaran, ya banyak macam lah. Kalau saya tuh enggak, karena saya cuci darah itu bukan karena diabetes, bukan karena hipertensi. Kebetulan saya tuh darahnya nggak terlalu tinggi ya. Jadi cuma 90 atau 80 seperti itu. Nah, saya juga nggak ada diabetes, nggak ada kolesterol, semuanya normal. Cuma memang saya dari autoimun, dari kecil itu udah minum obat kimia. Ya, kalau Om Tante semua tahu yang namanya obat steroid, methylprednisolone itu saya harus minum dari dosis yang besar sampai sekarang udah minum dosis yang kecil. Nah, itu yang membuat ginjal saya tuh akhirnya rusak 8 tahun yang lalu. Jadi saya itu sampai hari ini udah mau cuci darah tuh 8 tahun seperti itu. 8 tahun. Udah Oke, lama juga ya. oke, Sando, sebentar. Dan Sando itu auto awalnya kan karena autoimun ya. Itu sejak Iya, usia 4 tahun ya, Sando. iya. Dan Sando itu autoimun udah pasti lah. Minum obatnya tuh wah berbagai macam lah ya, banyak ya. 20 macam sehari. Hah, 20 macam. Iya. 20 Sekarang aja macam. masih minum aja tuh sekitar 12 macam. Oh, udah turun banyak dari 20 jadi Udah 12. turun banyak. Oke. Nah, selain minum 20 macam jenis obat gitu ya, itu juga ditambah dengan terapi ya, berbagai terapi ya. Dari yang pernah kemoterapi juga ya? Pernah kemo, pernah Botak itu botak. semuanya. Hah? Botak, Pak. Botak, udah botak, luka lagi. Badan Luka. sakit. Maksudnya luka gimana, Sando? Dia kayak keluarin, kayak luka, kayak keluarin cacar gitu, Pak. Di Oke, kepala aku. Jadi sekarang kalau misalnya kepala kalau dibotak itu kayak ada bekasnya. oke, 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 oke. Terus mulai kemoterapi itu berapa lama, Sando? Kalau kemoterapi itu, Atau berapa kali? aku lupa berapa kalinya. Cuma itu waktu aku masih SD, aku ingat. Masih Terakhir SD. tuh SMP. Oke, SMP dan itu cuma berapa kali gitu. cuci darah juga ya? Aku cuci darah 8 tahun yang lalu, mulai cuci darah. Mulai Nah, 8 bisa lihat tahun. tuh. Cuci darah itu berapa sebulan tuh bisa berapa kali? Aku 3 tahun setengah itu dalam keadaan 3 kali seminggu awal-awal. Oh, seminggu 3 kali Ya, ya? ya supaya ngejar pertama ngejar berat kering kan. Kalau ginjal udah rusak, dia kan tadi kata Pak Leo kan bilang nggak bisa menyerap air dengan baik lagi kan. Betul, Nah, betul, betul. jadi dia harus dalam bentuk kering. Jadi kalau orang pasti cuci darah tuh yang utama tuh harus tahu berat keringnya dulu. Jadi kalau bisa ditarik sebanyak-banyaknya. Bagaimana bisa tahu berat kering? Aku tuh tahu bisa berat kering tuh ketika ditarik nggak bisa pipis. Jadi 3,5 tahun itu aku nggak bisa nggak pipis. Pipisnya itu kalau aku cuci darah kan Senin, Rabu, Jumat ya. Aku bisa pipis cuma di hari Minggu selama 3 tahun setengah. Pipis selalu di Dan hari itu Minggu. Loh, Senin sampai Sabtu pipisnya gimana? Pakai selang? nggak pipis, Nahan? kering badan. Hah? Oh, memang secara auto sistem di badan itu memang nggak mau pipis ya? Iya, memang secara itu kan karena udah kering kan badan gitu. Kalau Hmm, kita apa badannya yang mau kering, dikeluarin gitu kan ya? iya. Terus kalau kita tahu badan berat kering tuh, beberapa orang tuh akan tahu ketika dia punya makan, ketika dia minum banyak, dia akan tahu badannya, oh udah ada alarm nih, udah ada nggak boleh minum lagi, nggak boleh banyak ini, nggak boleh banyak itu, seperti itu. Kalau kita nggak tahu berat kering, kebablasan minum, kebablasan makan, bisa sesak, seperti Oh, itu. oke. Oke, nah ini Sando ya. Dulu kamu itu berat badannya juga berlebih ya? 80 kilo, 80 kilo. iya. Oh, oke, oke, oke. Terus yang di tengah-tengah nih foto nih pipi kamu merah-merah kenapa nih? Ini ini waktu lagi parah-parahnya nih. Hmm, Pulang dari yang sini jadi yang sebelah kiri tuh Pak yang pakai baju biru. oke, oke, oke. Seperti itu. Oke, terus berarti ini ngomong sorry ya nih. Berarti Nggak apa-apa Pak. selama hidupmu ini kamu ya banyak pengalaman kesehatan lah ya. Iya.
ya kan, minum obat sampai 20 jenis segala macam loh. Ya, Iya. tapi Sando sih luar biasa sih. Hebat lah. Hmm. Punya semangat hidup luar biasa, mau terus berprestasi dan Amin. segala macam. Walaupun Ya, kadang-kadang namanya orang cuci darah tuh ada namanya jenuh, putus asa, ya kan? ya, Itu ada pasti. Kalau bilang nggak ada tuh bohong lah. betul betul. Nah, Gitu. eh, Sando, apa namanya? Oke, ini ya, semuanya udah dicoba ya segala macam ya. Oh, udah. Oke oke. Terus pengalamanmu menggunakan produk LWG, silakan. Nah, kalau produk LWG, jujur waktu awal itu aku ditawarin sama teman gereja, ya kan, Kak Siska lah, ya. Nah, awalnya ditawarin aku nggak mau, belum mau pakai karena aku selama ini nggak terlalu percaya. Dan waktu sudah mulai ngedrop dari mana jantung saya punya klep terbuka. Kayak gitu Mm-mm. saya mulai pikir, aduh kalau klep terbuka air masuk gimana caranya ya? Aku Iya. masih mau pengen hidup nih. Ya udah, aku coba beli. Aku memang coba deh mah. Ini ada testimoni dikirim sama Kak Siska, kita coba deh. Nggak ada salahnya satu. Oke, Mm-mm. coba satu ya. Coba satu, mulai enak ya kan. Awalnya itu tadi Pak Leo bilang kan kulit kering ya kan, orang Iya. pasien cuci darah kulit kering bersisik. Kalau ketemu sekarang mungkin nanti pada bilang kok mukanya Sando beda ya, makin glowing ya sekarang. Karena apa, aku waktu pakai hidrogen fountain tuh orang pasien cuci darah juga nggak bisa tidur, tapi dengan hidrogen fountain tuh aku bisa istirahat Iya. seperti itu ya. Saya merasakan hasilnya berubah drastis ya. Itu urium, kreatin itu bisa kalau habis cuci itu bisa sampai cuma sisa 10 atau 15. Karena kalau masih sekitar 30 itu nggak bagus, kata dokter. Jadi kalau habis cuci kamu punya urium itu cuma 20, 15 itu bagus. Kreatinnya tuh kadang turun sampai cuma sisa 3 atau 2 seperti itu. Mm. Waktu aku pakai ini. Nah, terus HB juga bertahan di 10 dan 11 seperti itu. Nggak pernah turun. Cuman kemarin itu kan sempat nih baterainya rusak, apa tuh kayak ngedrop, jadi cuma inhalasi 6 kali bocor udah habis. Aku dua-duanya tuh aku dibilang sama Kak Siska gini, kenapa kamu kasih dua-duanya, satu-satu dulu biar kamu bisa pakai. Aku bilang ya udah terlanjur kasih ke Mbak Aci, ya udah perbaiki. 1 bulan aku nggak pakai nih, nggak pakai hidrogen fonten, nggak minum, nggak inhalasi. Padahal kalau inhalasi dibilang aku pagi tuh bisa 8 sampai 10 kali, malam 10 kali lah, 20 kali. Sehari itu udah pasti nggak pernah bolos. Itu sebulan nggak pakai, kemarin tuh waktu pas periksa HB itu turun banget, cuma sisa 9. Dan Iya. aku sampai begini, aduh ini kayaknya jangan sampai transfusi. Karena pasien HD itu dilarang jangan sampai transfusi. Kalau transfusi itu bisa kena hepatitis. Karena kan imunnya sudah lemah. Kayak tadi Pak Leo bilang kan cepat capek. Kalau kena penyakit apa tuh dia cepat nyerang. Seperti itu. Iya. Karena kan ginjal juga memproduksi imunitas kan. Seperti Iya. itu. Nah, Oke. Nah, kalau hidrogen fountain saya pakai untuk minum. Saya pakai minum, saya terbukti nih. Pasien HD, kami ternyata teman saya di tempat HD, maaf ya, ada yang punya hidrogen fountain, tapi karena dipikir nggak bermanfaat, dikasih loh, padahal dia dikasih, tapi dia nggak pakai. Baru tempat tadi itu tempat cuci darah ya? ya tempat cuci darah ya di rumah sakit. Jadi ada satu bapak sebulan yang lalu meninggal karena padahal dia udah dikasih nih sama Aduh, temennya. sayang banget ya. Kamu pakai, nah, itu dia. Istrinya masukin dalam gudang. Ya Karena bapaknya nggak mau ampun. pakai, sayang sekali. Terus kemarin ketemu lagi ada katanya baru dikasih hidrogen fountain terus pakai. Terus pas mama ketemu kan, nah, mama ketemu langsung mama bilang kamu pakai deh, yakin deh berat badan nggak kena banyak. Tapi terbukti. Saya waktu kemarin 1 bulan nggak pakai hidrogen fountain, HD per HD itu saya tariknya tuh pasti naik berat badan bisa 3 sampai 4 kilo. Saya harus cicil pelan-pelan Oke. supaya bisa berat Tetap naik ya. lagi gitu. Iya, iya, oke. Jadi setelah pakai produk LWG, pakai Fonten, terus pakai apa lagi produk LWG? Oh, Selain, saya kalau pakai produk LWG ini, saya pakai Hydrogen Fountain. Pakai STO. ya, STO ini buat kulit, pasti. buat kulit Saya ya. pakai buat kulit. Kayak kemarin saya
sudah jalan 6 tahun, saya coba traveling ke Jogja sama ke Makassar. Saya bawa X-Ball buat Ekspor. stamina, karena kan kalau nggak capek, justru Iya, saya cepat capek. iya. Saya bawa X-Ball gitu. Terus kalau urusan muka, saya pakai Nave. Ada Wih, Nave, saya oke. pakai. Oke. Terus kalau malam mau tidur, selalu ada elemen. Saya minum. Elemen plus ya, oke. Elemen plus. Habis itu kalau kayak sekarang musim panas gini, saya pas aktivitas di luar di siang hari saya konsumsi Cainosera. Oke, pantesan makin ganteng, Sando. Ah, terus kalau saya makan daging berlebihan, kalau pasien HD kan kalau makan daging berlebihan susah buang air besar ya. Saya Iya, nggak takut. Walaupun makan buah kan kalau makan buah banyak juga kaliumnya naik, betul, bisa hilang kesadaran. Benar nggak? betul. Seperti itu. Tapi karena ada ini, saya kalau makan daging banyak, saya udah nggak takut. Saya kasih ini buat China Slimming. Buat buang ini ya, buat buang Buang, buang ya, minyak sama buang dosa ya. ya. Buang dosa itu kalau makan Iya, daging banyak. Karena biasa kan kalau diundang makan kita nggak tahu ya makan iya. banyak gitu. Terus sudah pagi, Nggak dimakan sayang, ya kan? Dimakan ya dosa gitu kan. mubazir, ya. Mubazir. Habis itu pagi CG. Jadi banyak banget deh aku konsumsi. Oh, jadi kamu, waduh, ini mah semua produk LWG dikonsumsi semua ya? Oke, Iya, oke. yang belum mata propolis saja Oke, ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Semua ya. Jadi ya, semua. dan perubahan Sando setelah konsumsi beberapa produk LWG itu secara fisik, secara stamina, itu secara kondisi tubuh gimana? Kalau buat aku sih merasa lebih baik ya, jujur ya. Karena Jauh, waktu masuk jauh, yang jauh ya, jauh. jauh, waktu 6 tahun yang lalu, aduh. Kalau sekarang kalau apa makan pun ya, kemarin tuh sampai dokter juga bilang gini, kamu kekurangan ini, kamu kekurangan ini. Sampai aku bilang, mah, pertama waktu konsumsi hydrogen fountain, lemakku berkurang kolesterol. Sampai Oke, cuma sisa 80, disuruh makan lemak, kekurangan oke. lemak. Oke, terus kemarin periksa lagi, ya kan, Mm-mm. asam urat. Asam uratnya udah terlalu rendah nih, cuma Iya, 1 nilainya. iya. Nah, oke. Yang ketiga kemarin nih, yang baru 2 bulan, apa 3 bulan yang lalu. Natriumnya, garamnya dalam tubuh kurang. Saya disuruh makan garam, suruh makan cemilan. Aduh, saya sampai makan ciki sampai bosen, Pak, beneran. Kok disuruh makan Saya ciki ya? makan ciki, iya, yang asin-asin. Tapi Kan, tetap aja hydrogen fountain minumnya. oh ya, oke, oke, oke. Jadi beda jauh ya perubahannya ya. Beda Oke, jauh. Iya, banyak lah hasil labnya juga banyak yang ini cuma kemarin aja HB-nya aja sih saya aduh, ya udah nggak apa-apa. Bulan ya. depan kan bisa lagi kita lihat lagi gitu. Mm. Boleh nanti kawan-kawan kita nanti ketemuan, kita bikin bikin video konten ya tentang Iya testimoninya. boleh boleh. Boleh. Keren gitu. Ya. Oke, Tando, ada pesan nggak, pesan kesan buat ini nih, buat para partisipan yang hadir di sini nih untuk lebih mengutamakan kesehatan, untuk menyadari Iya. bahwa kesehatan itu penting. Coba cerita. Kan pengalamanmu ini kan kayaknya hampir seumur hidupmu tuh kan eh, ya masalahnya kan di kesehatan kan. Iya, Ya, karena silakan. autoimun yang saya kena apa kenal juga kan bukan autoimun yang kayak orang biasa kena satu organ. Saya kan yang SLE, jadi dia makan setiap organ pelan tapi pasti seperti itu. Nah, kalau buat saya kesan dan pesan buat om tante semua cuma yang tadi Paleo bilang sih, sehat itu murah, tapi kalau namanya sakit itu mahal. Benar. Saya sakit ngeluarin duit dari saya 4 tahun sampai sekarang bisa dibilang tuh miliar, puluhan miliar mungkin udah kali, kalau nggak belasan miliar ada, jujur aja. Tapi Oh, dengan hydrogen fountain yang saya sama suplemen saya konsumsi sekarang, ya berkurang lah gitu loh. Seperti itu. Kalau buat saya lebih murah lah gitu loh. iya, soalnya soalnya gini loh, Itu Sando itu kan mulai mulai ada keluhan kesehatan ya, mulai sakit itu kan dari umur 4 tahun ya. Sekarang umur berapa ya tuh? 32 Pak. No, berarti sudah 28 tahun mengalami gangguan kesehatan kan. Itu Iya. kalau diakumulasi atau dikalkulasi itu biaya-biaya Hmm. untuk pengobatan dan segala macam itu bisa sampai belasan miliar ya. Iya, belasan miliar. Makanya saya kalau dikasih nama bapak saya bonsai 10M. Bonsai 10M maksudnya? Buah 10M. Kan saya kan pendek kan, terus gendut dulu kan.
Jadi Oke. papa kasih nama bonsai 2M. Apa 10M? Kenapa 10M? Ya memang habisnya segitu, kurang lebih. Itu dulu Saya sih. kalau saya kalau berobat nih, waktu dulu nih Pak, saya kasih tahu ya. 1 bulan Jakarta, 1 bulan Singapura. 1 bulan Singapura tuh bukan tinggal di apartemen ya, dalam rumah sakit. Rumah sakit lebih mahal loh daripada tinggal di apartemen, bayangin. 1 malam itu bisa berapa duit gitu? Masih ingat gak? Ah, yang aku tahu kalau kata mama 1 bulan keluar tuh 32 juta, itu tahun 90-an. Oh my God, tahun 90-an ya. Sekarang udah Iya, 2023, berarti udah 30 tahun yang lalu ya. iya, Itu udah sekitar segitu. ya udah ya bisa ratusan juta sampai. Nah, Ratusan lah ya, seperti itu. dan kamu 1 bulan di rumah sakit di Singapura ya. Iya, kalau di Cina itu 1 tahun di rumah sakit. Lebih bahaya lagi kan. Oh, kamu Sando pernah pernah dirawat inap 1 tahun di China. Iya, China saya. Dari musim musim apa tuh, pembukaan sampai musim salju. Baru pulang ke Indonesia. Ih, Sando, kamu tuh luar biasa loh. Bisa sangat sangat menginspirasi banyak orang sih. Semangat hidupnya itu luar biasa sih, Sando. Ya, saya terinspirasi sama kamu. Thank you ya, Dulu Sando. orang bilang kalau hidup saya kalau di Cina dokter bilang gini, kalau orang sakit bagaimana disuntik mati katanya gitu. Kasar amat tuh orang. Emang benar. Dia ngomong gitu ke papa sama mama saya. Sampai gitu ya. Ya, semua orang kalau hidup itu pasti ada maksud dan tujuan lah. Iya. Masa suntik mati, emangnya tumbuh-tumbuhan atau binatang. Ya, tapi hebat lah, Sando. Kamu bisa menginspirasi banyak orang. Ya. Amin. Jadi, pesan dan kesan dari Sando buat kita semua nih teman-teman adalah lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Mengobati. Betul. Jadi beli produk LWG itu nggak seberapa ya harganya ya. Iya. Dibandingkan kalau orang itu bermasalah dengan kesehatan ya, sampai dia sakit. Hanya ada nggak di sini yang masih cuci darah tapi melakukan aktivitas seperti kuliah atau sekolah gitu? Udah nggak bisa ya.